Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Jumpa lagi di pembahasan One Piece. Cerita kesayangan kita ini selalu punya caranya tersendiri untuk membawa penonton hanyut dalam berbagai emosi, tak terkecuali pertemuan para karakternya. So, di kesempatan kali ini Mr. K mau jabarin beberapa pertemuan yang kemungkinan bisa memberikan rasa haru bagi kita di masa mendatang. Apa ajakah itu? Langsung aja kita menuju ke konten. Let's go! Number 1, Koala dengan Jinbe. Pertama, pertemuan yang siap mengaduk emosi kita adalah Koala dengan Jinbe. Pada masa kecilnya, Koala memiliki kenangan yang begitu kelam. Senyum yang ia selalu berikan di saat masa kecil pun merupakan upaya darinya agar terlepas dari sisaan. Karena ketika Koala menjadi budak, jika ia menangis atau berhenti bekerja, siksaan kejam hingga kematian mengancam Koala. Beruntung kemudian ia sempat diselamatkan oleh Fisher Tiger dan kelompok bajak laut Sun Pirates yang memang senantiasa membantu budak supaya terlepas, bebas, dan mempunyai kehidupannya lebih baik. Nah, selama berada di kapal Sun Pirates pun, Koala masih merasakan ketakutan yang sama, membuat ia terus bekerja dan tersenyum karena khawatir Sun Pirates dapat membunuhnya kapan aja. Dan pada akhirnya, Koala diperlakukan dengan sangat baik oleh Sun Pirates. Ia terlihat sangat menyukai Jinbe, Hachi, dan Makro. Kini Koala udah bukan anak ingusan lagi guys, malahan ia udah jadi lebih hebat. Ia menjadi pasukan revolusi, organisasi paling berbahaya di dunia dengan tujuan melakukan kudeta. Well, jika keduanya bertemu, Jinbe kemungkinan bangga karena apa yang telah Koala lalui. Number 2, Sabu dan penduduk Dawn Island. Kedua, ada pertemuan Sabu dengan mereka yang ada di Dawn Island. Ya, kita bisa menyebut dua nama paling ikonik, Makino serta Dadan. Berbeda dengan Ace dan Luffy, nasib Sabu amat sangat belum diketahui. Baik Makino, baik Dadan pasti berpikiran bahwa apa yang terjadi di masa lalu membuat Sabu mati. Nyatanya Sabu masih bisa hidup meski sempat kehilangan ingatan. Nah, dalam satu scene sempat diperlihatkan Makino akhirnya mengetahui Sabu masih hidup. Sayang mereka mengetahui bersamaan tentang kabar buruk mengenai Sabu, sehingga alih-alih bahagia malah bersedih lagi dan lagi. Makino sampai diperlihatkan menutup tokonya karena tak kuasa menerima informasi yang sangat menyakitkan ini. Perasaan yang sama jelas bisa dirasakan juga oleh Dadan. Keduanya sangat menyayangi trio ASL termasuk Sabu. So mereka pasti mempunyai ikatan emosional. Kini kita masih dibuat bimbang apakah Sabu masih bisa selamat atau enggak. Well, terlepas dari itu ya, semisal Sabu diberi kehidupan, pertemuannya dengan Dadan maupun Makino akan menjadi reuni yang membawa kehangatan. Number 3, Zoro dan Mihawk. Pertemuan yang ketiga ya, ada Zoro dan Mihawk. Keduanya mengalami dua hubungan unik di pertemuan mereka. Saat pertama kali berjumpa ya, Zoro menantang Mihawk untuk kemudian Mihawk dapat mengatasi Zoro dengan sangat easy. Dan pada perjumpaan kedua kalinya, Zoro memohon agar Mihawk dapat menjadikan dirinya sebagai murid. Zoro sampai menurunkan harga dirinya demi semua itu, membuat Mihawk mengagumi dan menerima untuk membagikan ilmu berpedangnya. Dan kalian bisa lihat sendiri kan, gimana perkembangan kemampuan berpedang Zoro yang udah sangat luar biasa di after time skip. Tapi jujur aja, pertemuan mereka untuk kesekian kalinya bakal ngaduk perasaan sih. Alasannya ya, kedua orang ini kemungkinan akan bertemu terus bertarung demi mengukuhkan siapa sosok yang pantas disebut sebagai pendekar pedang terkuat. Zoro melakukan latihan berpedang pun untuk tujuan itu, dan Mihawk juga pasti berusaha menjaga gelar yang membesarkan namanya. Apakah fenomena murid lebih hebat dari gurunya akan tersaji di pertarungan mereka kelak? Ya, kita nantikan aja pertarungan mereka di masa mendatang. Number 4, Luffy dan Bone Clay. Keempat, giliran Bone Clay serta Luffy. Keakraban mereka berdua memang sudah tak perlu diragukan lagi guys. Bone Clay dengan pengorbanan gilanya selama Impel Down ya, serta Luffy yang sampai kapanpun tak akan melupakan jasa Bone Clay yang penuh dengan keberanian dan kepahlawanan tak tergantikan. Nah, melihat Luffy yang kini telah menjadi Yonko, pasti akan membuat Bone Clay menjadi senang karena pengorbanan yang ia lakukan tak sia-sia. Belum lagi sifat kocak dari kedua orang ini ya, pasti akan menjadi scene komedi yang menarik untuk ditunggu. Tapi jujur aja ya, agak sulit membayangkan skenario mereka bertemu kembali. Karena Bone Clay masih berada di Impel Down. Iya sih, dia ada di level 5.5 dan bisa dibilang menggantikan peran Ivankov di Sauno. Namun tetap aja menjadi PR besar baginya supaya bisa lolos dari penjara terbaik itu. Ditambah Luffy juga masih sibuk dengan petualangannya sendiri, sehingga menyelamatkan Bone Clay dan kembali bertaruh di Impel Down menjadi pilihan yang sulit. Ya, kita tinggal menanti aja sih. Semoga aja Bone Clay malah berhasil menemukan celah demi bisa membobol pertahanan Impel Down dan bereuni kembali dengan Luffy. Moga aja.
Kelima ada Vivi dengan SAP Crew. Seperti yang sudah kita ketahui, Vivi menolak untuk melanjutkan petualangannya kembali bersama Luffy dan kawan-kawan karena memilih bertanggung jawab sebagai putri di negeri Alabasta. Meski demikian, Vivi masih senantiasa memperhatikan perjalanan SAP Crew lewat surat kabar. Nah, jika kita mengingat kembali bagaimana Vivi berpisah dengan SAP Crew, kesedihan macam apa yang melanda para kru? Kini, pertemuan mereka bisa menjadi tak kalah emosional sebab ada kabar terkait diculiknya Vivi. Hal tersebut tentu bukanlah sesuatu yang baik karena ada potensi super membahayakan mengintai Vivi. Ditambah, Cobra yang merupakan ayah dari Vivi udah dibunuh, makin gawat aja kan? Bahkan SAP Crew udah mengetahui kabar tersebut, namun mereka memilih untuk fokus pada petualangan mereka lebih dahulu. Cepat atau lambat, sepertinya akan ada pergerakan dari SAP Crew demi bisa menyelamatkan Vivi guys. Karena bagaimanapun, Vivi masih dianggap nakama, dan jika sesuatu hal yang buruk terjadi ya, pasti SAP Crew siap melakukan berbagai cara untuk menyelamatkan Vivi. Ditambah ada isu Sabu terlibat pula. Wah, bakal seru sih. Di luar itu ya, menarik sih melihat gimana Vivi dapat menyapa kembali para nakama. Number 6, Robin dan Saul. Kita menuju pertemuan paling dinantikan ke-6, yakni pertemuan antara Robin dan Saul. Awalnya banyak dari kita pasti mengira pertemuan ini tak akan terjadi, karena mengingat nasib buruk yang harus menimpa Saul saat kejadian Ohara, ia dibekukan oleh Aokiji sehingga banyak yang mengira ia telah is dead. Beruntung memang Jaguar di Saul tak tewas, ia diperlihatkan menjadi sosok di balik terselamatkannya buku-buku di Ohara. Serta dikasih tahu pula kalau keberadaannya kini ada di Pulau Elbaf. Nah, jika kita mengulik masa lalu Robin, Saul merupakan sosok luar biasa penting bagi Robin. Saul kerap memberikan banyak nasihat kepada Robin. Nasihat dia yang paling membekas adalah keyakinan Saul jika suatu hari nanti Robin akan mempunyai teman. Apa yang disampaikan Saul ini benar adanya guys. Robin pada akhirnya kini memiliki SAP Crew yang senantiasa bersamanya dalam suka dan duka. Jaguar di Saul pasti luar biasa bangga karena telah melihat Robin menjadi sosok yang lebih bahagia. Dengan keberadaan Saul yang dipastikan, sepertinya cepat atau lambat kita memang perlu siap-siap berlayar ke Elbaf ya guys. Number 7, Brook dan Labun. Ketujuh ada Brook dan Labun. Yaps, kisah persahabatan antara Paus dengan Rumber Pirate sepertinya tidak pernah gagal untuk mengundang kesedihan. Labun merupakan Paus pintar, di mana ia bahkan bisa merespon permainan musik dari Rumber Pirates. Hal itu yang membuatnya menjadi sangat disukai. Saat akan berpisah, Labun dan Rumber Pirates sempat membuat janji untuk bertemu kembali. Sayang beribu sayang, karena petualangan Rumber Pirates selanjutnya harus menjadi akhir bagi mereka juga. Mulai dari terkena penyakit, mengalami pertempuran sulit, sampai terbunuh satu persatu oleh racun. Dan apa yang menimpa mereka pada akhirnya membuat Rumber Pirates tumbang, terkecuali Brook bangkit kembali karena kemampuan buah iblisnya, menjadikan ia menjalani kehidupan kedua sebagai kerangka hidup tengkorak. Lalu SAP Crew dan kita semua pasti gak akan lupa soal bagaimana kagetnya mengetahui fakta semisal Brook dan kawan-kawan lah yang selama ini ditunggu Labun. Kini memang mereka belum bertemu kembali, namun begitu keduanya siap berjumpa ya, Brook dan Labun akan melepas rindu dan siap mengundang Haru. Waduh, Mr. K kuat gak ya? And last, ada pertemuan Shanks dengan Luffy. Shanks bisa dibilang menjadi sosok yang sampai kapanpun tak akan pernah terlupakan oleh Monkey D. Luffy guys. Di masa lalu, Luffy pernah diselamatkan oleh Shanks dari terkaman Sea Kings. Tak tanggung-tanggung ya, Shanks rela kehilangan lengan demi melakukan hal itu. Nah, di saat Shanks mau pergi meninggalkan Luffy, topi jerami kebanggaan Shanks diberikan kepada Luffy. Lebih dari itu ya, Shanks sangat percaya pada tekad Luffy. Dan perkataannya kepada Shirohige soal alasan kehilangan lengannya, Shanks dengan mantap menjawab, itu semua demi generasi masa depan. Tak lupa Shanks pun sangat sering mengikuti perkembangan Bounty Luffy. Beberapa kali pun Luffy dan Shanks bisa aja bertemu, namun Shanks selalu menahannya dan meyakini akan ada waktu yang tepat untuk itu semua. Malahan dalam beberapa kesempatan juga Shanks menyampaikan pertemuannya dengan Luffy tinggal sebentar lagi. Tapi perlu dicatat ya, Shanks masih abu-abu posisinya. Entah apa yang akan terjadi di pertemuan mereka selanjutnya. Akankah benar menjadi reuni mengharukan? Di mana Shanks luar biasa bangga pada Luffy, atau justru keduanya saling mengadu kekuatan. Nah, itu dia tadi pertemuan yang sangat dinantikan untuk dapat terjadi ke depannya guys. Mana yang jadi favorit kalian atau yang kalian harapkan, pilih-pilih aja. Atau kalau nggak ada ya coret-coret di komentar aja lah. So, see you next time. Adios, stay safe everyone. Salam Animedia.